di tengah-tengah jalan terjadi kecelakaan insiden yang dibuat begitu tu adalah termasuk bahagian yang menghalangkan kamu dari bermaksiat. Walaupun dah jalan, tapi menghalang kamu ke bermaksiat. Ada orang kan yang buat maksiat ni, tapi sekali perut dia tak jadi buat, langsung balik pulang. Ini benda yang menghalang dia buat maksiat. Malam minggu, tahu malam minggu? Di Malaysia malam apa? Malam minggu juga, malam mejen kata Indonesia. Tahu mejen? Malam kencan, malam pacaran, malam duduk bersamaan, malam-malam lah macam-macam. Dah semangat mau jumpa sama awak dah. Cewek yang cantik jelita, dipandang tak kedip-kedip mata. Tiba-tiba malam tu hujan. Hujan tu adalah ma yahulu ma bainana wa baina maksiati. Dah? Cuba bayangkan andai kata enggak hujan. Di situlah terjadi berbagai macam maksiat, yang tangan kamu menjalar ke mana-mana, yang bibir kamu itu mengkecup tak mana, yang kepala otak kamu pergi ke mana. Dah terjadi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disebabkan hujan tertutup maksiat, tertutup kes. Dan rumah dia pengen, aduh hujan, Masya Allah katanya, enggak jadi apa-apa. Syukur alhamdulillah. Andai kata terjadi seperti itu, alhamdulillah rabbil alamin, tak jadilah kita berbuat maksiat. Sebab kadang-kadang seseorang datang syahwatnya, datang nafsu dia mengakibatkan tidak mampu untuk menahan dirinya. Tapi kerana kecintaan Allah kepada dia, Allah tunjukkan atau Allah berikan sesuatu sehingga dia enggak jadi buat maksiat. Jadi ketidakjadian kamu berbuat maksiat itu maknanya Allah cinta sama kamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, dan daripada taat kepada kamu menyampaikan kami kepada surgamu. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ketaatan yang kami perbuat daripada solat kami, zakat kami, puasa kami, infak kami, itu semuanya itu dapat memasukkan kami ke dalam surga. Jangan terjadi seperti orang yang dia melaksanakan taat tapi dia masuk ke dalam neraka. Berapa banyak orang yang melaksanakan taat tapi dia masuk ke dalam neraka? Berapa banyak orang yang melaksanakan taat tapi dia masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang umpamanya kita katakan solat dia, berzakatnya dia, berzikir dia kepada Allah SWT, tapi disebabkan ria, tapi disebabkan orang lain, atau tidak khusyuk atau sebagainya, ibadah mereka ini semuanya tidak masukkan mereka ke dalam surga, bahkan masukkan mereka ke dalam neraka. Sebab itu yang dikatakan orang yang bermaksiat sedih, malu, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesal, itu lebih bagus daripada orang yang melaksanakan taat, bangga, ria dan sebagainya. Sebab yang dilihat di sini, siapa yang menciptakan taat dan maksiat? Allah. Tapi ketika kamu menjadi ria, kamu tak melihat lagi siapa yang menjadikan taat kamu itu. Tapi ketika kamu buat maksiat, kamu kembali kepada Allah SWT, berarti ingat kepada Allah SWT. Itu yang bagus, tapi bukan maknanya buat maksiat, jom kita buat maksiat, tak begitu. Maksudnya andai kata terjadi, memanglah terjadi maksiat, kamu mesti kembali kepada Allah SWT. Mesti kembali kepada Allah SWT. Jangan kata, tunggu dulu lah taubat, nanti kalau saya dah taubat, nanti saya taubat, kemudian saya buat lagi, kemudian taubat lagi, taubat lagi, buat lagi, taubat lagi, buat lagi. Itu sudah menghina Allah katanya. Dah menghina Allah. Jangan kata menghina Allah SWT. Hina diri kamu. Sebab memang kamu begitu. Tetap ada terus taubat walaupun berbuat maksiat. Tapi jangan kamu niatkan taubat kamu itu menghina Allah. Tapi lihatlah diri kamu, memang kamu orang yang paling lemah. Enggak mampu untuk menahan diri kamu, enggak mampu untuk menahan emosional kamu, enggak mampu kamu untuk menahan nafsu kamu. Emangnya kita siapa kalau kita tak dapat dia menahan diri kita daripada maksiat? Andai kata Allah SWT tak membantu kita untuk menahan daripada maksiat, siapa kita ni? Sebab itulah perlu kita kaji, kata la haula wala quwwata illa billah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaib ad-dunya.
dan daripada keyakinan, keyakinan iman, keyakinan yang ada dalam hati kita, memudahkan dengannya atas kami segala daripada musibah dunia. Nah, ternyata yakinnya iman itu membuatkan kita mudah untuk mencapai daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya keyakinan dalam hati kita itu memudahkan kita menerima musibah yang datang pada diri kita. Oh, bayangkan kalau sekiranya kamu enggak mampu atau tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya tsunami yang di Aceh. Tentu kamu akan memaki, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau matikan ayahku? Kenapa kau matikan ibuku? Kenapa kau matikan anakku? Karena tidak memiliki keyakinan yang ada dalam hatinya itu, dia tidak mampu untuk menerima musibah. Sudah? Andai kan kalau sekali tidak memiliki keyakinan dalam hati kita, kita sakit, terkapar di masa umpamanya, kita sudah maki-maki Tuhan. Kenapa kau buat aku sakit seperti ini? Bukankah aku menjaga kesehatan? Bukankah aku begini, aku begini? Ini menunjukkan kepada kita keyakinan yang tipis terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menghina Allah Subhanahu wa taala atau tidak mampu untuk bersabar dengan musibah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan keyakinan hatiku ini yang kuat untuk mampu bertahan dan untuk mampu menerima berbagai macam musibah yang kau berikan kepada saya. Selama kamu masih lagi dalam perjuangan atau selama kamu masih dalam hidup di dunia ini, maka Allah senantiasa berikan musibah, cobaan-cobaan. Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu semuanya mengira mereka dibiarkan saja begitu? Tidak diuji mereka itu? Kalau mereka katakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka itu kalau mengatakan amanna, mereka akan dicoba, mereka akan diuji bagaimana keimanan mereka. Bayangkan sudah kita beri macam-macam makanan kepada anak kita, berbagai macam gizi, berbagai macam vitamin untuk supaya pintar, tapi tetap idiot. Apa bahasa Malaysia ini? Bodoh, tolol. Dibagi berbagai macam obat tapi bodoh juga. Kalau kita tidak punya keyakinan kepada Allah SWT, kita akan bunuh anak tersebut kan? Itu kejadian pernah di Jerman. Seorang ayah memang betul-betul pintar, tapi keluar anaknya yang paling bodoh. Malu dia bunuh diri dan dia bunuh anaknya. Ya? Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ya Allah, ya Tuhanku, senangkanlah kami dengan pendengaran kami, pandangan kami dan kekuatan kami selama kami hidup. Ya Allah, senangkanlah katanya. Senangkan apa? Mata kami. Dengan apa? Dengan melihat yang halal, dengan melihat yang baik-baik, dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan melihat Ka'bah, dengan melihat ulama-ulama salihin. Itu semuanya adalah bagian mata'ul uyun. Mata'ul uyun bukan melihat wanita yang cantik jelita, bukan, tapi melihat ulama-ulama saleh, memandang Al-Quranul Karim. Itu adalah mata'ul uyun. Wa absarina wa asma'ina, pendengaran kami, pendengaran yang mendengar daripada ayat Al-Quran, lantunan Al-Quranul Karim, lantunan qasidah-qasidah nasyid, yang muji-muji Allah dan muji Rasulullah SAW. Wa quwwatina, kekuatan kami yang kami mampu untuk melaksanakan taat kepadamu, melaksanakan solat, melaksanakan apa lagi? Jihad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ahyaytana, selama kami hidup. Waj'alhu warithan minna, dan jadikanlah bagi kami itu sebagai warisan daripada kami. Waj'al ta'rana 'ala man zalamana, dan jadikanlah balas dendam itu bagi orang yang menzalimi kami. Ini hati-hati, orang yang sedang doakan ini, orang yang buat zalim kepada dia akan dapat balasan Allah SWT kepada dia. Itu bahaya. Wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami bagi orang yang memusuhi kami, bagi orang yang melawan kami, bagi orang yang menghina kami, bagi orang yang menyakiti kami, maka mereka itu mendapatkan balasan dari Allah SWT. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah kamu jadikan kepada musibah pada agama kami. Jangan kau jadikan agama kami ini sebagai musibah. Contoh umpamanya, kalau dalam agama kita musibah terhadap kita tidak solat atau tidak berzakat, itu musibah. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina, dan janganlah kau jadikan dunia ini yang paling besar daripada keinginan kami. Maksudnya bagaimana? Allah, pada zaman kita sekarang ni kita sudah ada Nokia yang paling bagus kan ni.
Dan untuk kita nak jual lagi untuk kenaikan tu, nak beli lagi paling bagusnya. Scan-nya lah yang paling ininya, yang paling tunya, yang harga 3,000 ringgit. Allah. Berkejar dan berlomba-lomba dengan dunia. Ini namanya apa? Wala taj'al dunya akbar hammina. Jangan sempat hamun fi qalbina bidunya. Jangan sempat dunia ini itu yang paling kita inginkan, yang paling kita kejarkan. Hari ini kancil, besok fikirkan bagaimana supaya dicampak kancil, pergi kepada apa? Pergi kepada BMW. Campak BMW, beli apa lagi? Jaguar. Campak Jaguar, beli apa lagi? Ferrari campak, beli apa lagi? Lamborghini. Entah apa beli, pesawat langsung. Kancil. Itu hamnya itu cuma dunia saja. Jadi ada duit, ada apa semuanya. Qanaah. Ada mahmud, dah khalas, ada yang penting ada mahmud. Saya tengok mahmudnya Syekh Mahmud Saimam bukan yang enggak banyak, kalau enggak kaya dia, banyak duit. Biasa aja mahmud dia. Relax aja. Dah, jangan mahal-mahal buat. Wala mablagha ilmi, dan jangan sampai kehinggaan ilmu kami. Jangan ilmu kami sampai ke situ aja. Wala tusallid alaina man la yarhamuna, dan janganlah kamu kuasai kami terhadap orang yang tidak menyayangi kami, tidak mencintai kami. Jangan sebab orang yang tidak menyayangi kami, orang yang kafir, orang yang benci kepada kami, menguasai kami. Contoh sekarang umpamanya kita kata Amerika akan menguasai kita, orang yang suka dengan kita, dia kuasai kita. Ini namanya taslid orang kafir kepada kita. Seperti Palestin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguasai, ya, atau memberikan kekuasaan orang kafir kepada orang muslim? Sebab kesalahan kita sendiri. Segalanya itu kembali kepada kesalahan kita sendiri. Sebab itulah selalu kita doakan nih. Nah, kesalahannya salah satunya al-firqah. Pecah belah, tak ingin bersatu. Coba bayangkan kalau sekalian kita bersatu, Hamas dengan Fatah bersatu. Kemudian ulama-ulama semua bersatu. Bersatu ingin berjihad menghancurkan orang kafir Israel, Yahud. InsyaAllah ta'ala Baitul Maqdis akan sampai ke tangan kita dan kita solat bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi yang saya belum solat, Masjidil Haram Makkah, Masjidil Haram Madinah, alhamdulillah kita solatkan di situ. Kita ingin sekali solat di mana? Di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala dekatlah insyaAllah biiznillah. Wala tusallid alaina man la yarhamuna, qala Tirmidzi wa hadisun hasanun. Hadisnya hadis hasan. Babu qiraatil qiyam min al-majlis qabla an yadhkur Allah Ta'ala, bab makruhnya berdiri daripada majlis sebelum berzikir kepada Allah SWT. Mana kata kalau kita berdiri daripada majlis mesti kita berzikir. Dengan apa saja? Yang penting berzikir. Rawaina bil isnad as-sahih fi sunan Abi Daud wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Tidaklah daripada seorang kaum yang dianya itu berdiri dalam satu majlis yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut, kecuali mereka berdiri daripada seumpama bangkai himar. Seolah mereka itu berkumpul di bangkai himar. Kemudian mereka berdiri daripada tempat bangkai tersebut. Wa kana lahum aswatan, maka bagi mereka itu kerugian. Maksudnya kalau bangkai himar, kemudian kita berdiri pada bangkai himar, kita pergi ke mana-mana, baunya bangkai itu tetap pada kita kan? Betul enggak? Kemana kita pergi? Bau sangat kau. Kenapa? Oh, tadi saya dekat dengan bangkai. Maaf katalah ini, maaf kata seperti orang kentut. Dia makan banyak telur. Jadi setelah kentut dia pergi ke mana-mana, tengok belakangnya ikut bau. Bau juga belakangnya itu. No? Kecuali kalau dia buat begini-gini dahulu. Jadi dahulu ingat saya ada kawan. Ada kawan kalau dah selesai kentut dia buat begini di belakangnya. Kenapa katanya? Ada lalat kata. Hilangkan ikutnya, ketahuan nanti. Sebab di sana asal ada suara kentut atau seperti cium bau kentut, ada orang yang cium.
Siapa yang kentut nih? Semua nggak ngaku. Diperiksa satu persatu dia bilang. Ini diperiksa. Begitu. Udah? Kalau sekarang ini sudah nggak lagi seperti itu kan? Dulu ada di sini di Mesir nih gitu, sebagian daripada kawan-kawan kita orang Indonesia, kalau dia kentut sekali, kawan yang satu lagi datang untuk kentut dia. Itu Azhar tuh. Katanya kayak gitu. Warawayna fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi min Allah tiratun wa man ittaja'a mabja'an la yadhkurullah ta'ala fihi kanat alaihi min Allah tiratun. Siapa saja yang duduk dalam satu tempat duduk kemudian dia tidak berzikir kepada Allah SWT padanya, maka atasnya itu daripada Allah SWT kekurangan. Jadi kekurangan yang ada pada dia. Dan siapa yang tidur dalam satu tempat tidur dan tidak ingat Allah SWT padanya, maka atasnya itu daripada Allah SWT satu kekurangan. Ada tengok tirotun ini. Asalnya apa asal kalimat tirotun? Qultu katanya tiratun bikasri ta'i wa takhfifir ra. Dikasrahkan ta, ditakfifkan ra. Maksud takfifkan itu diringankan ra tanpa tasydid. Tiratun bukan tiratun, tiratun. Wa ma'nahu naqasun. Naqasun, kurangan. Wa qila tabi'atun. Wa yajuzu an yakuna hasratan, dan bolehlah maknanya itu kerugian. Riwayat al-ukhra. Kalimatnya tilawatunnya saya berapa? Asalnya daripada wataro. Asalnya daripada apa? Wataro. Seperti kalimat wa'ada. Jadi wa'ada maksudnya adalah iddatan. Tamar futuh yang ada pada tersebut adalah ganti daripada waw. Ada iddatan. Iddatan tamar futuh yang di akhir itu ganti daripada waw. Di watara tiratan. Tiratan iddatan itu wawnya dibuang, kemudian tamar futuh tersebut menggantikan daripada waw tersebut. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم قال الترمذي حديث حسن. Tidaklah duduk satu kaum akan satu tempat duduk, mereka tidak berzikir kepada Allah SWT dan tidak berselawat kepada nabinya, kecuali bagi atas mereka itu katanya adalah kerugian atau kekurangan. Jikalau Allah ingin maka Allah akan adabkan mereka, dan jikalau Allah ingin Allah ampunkan mereka. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Suatulah ulama kalau orang sufi kan ada mereka duduk berzikir. Berdiri zikir, ada zikir berdiri, ada zikir berduduk kan? Itu mengamalkan hadis Rasulullah SAW dalam duduk dan diri berzikir kepada Allah SWT. Tapi itu benda namanya riyadhah. Namanya apa? Riyadhah. Apa maksud riyadhah? Riyadhah di sini seperti kita kata sukan. Dan ini orang sufi dia tidak lari, tidak main bola. Bola itu bid'ah, tidak ada zaman Rasulullah. Berbola bid'ah, tak ada zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi mereka tidak ada main bola, mereka tidak ada angkat besi. Nah, adapun kalau mereka buatkan tunggang kuda, itu berenang. Musim panas ini biasalah kalau berenang buka. Kalau mau pergi berenang silahkan, bayar 10 kening. Kalau mau pergi berenang silahkan, tapi jangan lupa ikutkan saya. Nah itu, saya sama berenang sama-sama. Itu ulama-ulama banyak berenang, belajar berenang, banyak belajar bertunggang. Jadi saat di samping itu kan yang berat. Di samping itu mereka buat zikir.
Bahwa zikir itu, zikir berdiri cukup duduk itu salah satu daripada riyadhah namanya. Sebab zikir yang sebenarnya itu mereka duduk sendirian, namanya zikir asasi. Nah, zikir apa namanya? Asasi. Sebab jiwa ini diperlukan ketenangan. Nah, jadi zikir asasi dia zikir diam sendiri. Zikir yang bukan asasi dia akan mungkin ada qasidah, ada nasyid, ada gerakan. Itu semuanya tujuannya apa? Untuk menggerakkan tubuh. Jadi tidak ada masalah. Contoh kalau kita tengok di Saudi sendiri, rajanya sendiri pun bergoyang ke kalimat pakai pedang, berjoget pakai pedang. Apa yang jadi aib? Tengok Malik Abdullah, Malik Fahd, pakai pedang berjoget. Jadi orang-orang Wahabiyah ada di sana, kalau sufi dia joget, dia kata la ilaha illallah, dia kata itu memang bid'ah besar. Tapi dia enggak pernah katakan ya rajanya yang berjoget pakai pedang tu enggak bid'ah, itu enggak haram. Padahal seluruh amal kamu semuanya itu mesti wazannya apa? Timbangannya asal syariat. Babu dzikri fit thariq, bab berzikir di tengah jalan. Tengok. Tengah jalan pun kita berzikir juga. Berlari pun berzikir juga. Main bola, main bola walaupun bid'ah, berzikir juga. Main Facebook pun berzikir juga. Tapi Facebooknya bukan jangan ini. Facebooknya jangan benda pacaran dengan orang lain. Itu haram hukumnya. Kalau Facebooknya untuk umpamanya tag gambar saja, gambar-gambar yang baik, atau umpamanya dalam Facebook tu untuk buatkan dakwah, berzikir juga. Sudah. Main bola kita buat berzikir pada Allah sambil bilang Allah, lari-lari Allah, begitu kan? Sudah, semua benda mesti berzikir. Warawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullaha azza wa jalla fihi illa kanat alaihim tiratun. Itu dah kita baca. Wa ma salaka rajulun tariqan lam yadhkurillaha azza wa jalla fihi illa kanat alaihi tiratun. Orang yang menjalani satu jalan dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala padanya, maka atasnya itu ya, kecuali atasnya itu adalah kekurangan. Jadi kalau kita berjalan dikira kita Allah pun zikir juga. Jadi Ibnu Taimiyah dia kata kalimat Allah ini enggak zikir. Satu amalan yang bid'ah. Jadi Syekh Naji Al-Bahraini ada buat satu kitab kecil je menolak perkataan tersebut. Mengatakan zikir lafzul jalalah Allah bukan bagian daripada zikir. Dia ambilkan daripada hadis yang banyak yang sahih. Salah satunya adalah hadis daripada Bilal bin Rabah yang mengatakan ketika itu ya, ketika ditindih dengan batu besar, ketika disiksa dia kata apa? Ahadun ahad. Bukankah itu zikir apa? Zikir mufrad, ya kan? Sebab kata Ibnu Taimiyah enggak ada gunanya zikir mufrad, kata Allah. Kenapa Allah? Kalau anda kata la ilaha illallah, tak apa ini Allah. Kenapa dengan Allah? Bilal sendiri katanya ahadun ahad. Itu zikirnya Bilal. Enggak? Jadi kita katakan Bilal tak ada gunanya kata ahadun ahad. Itu salah satu kesalahan. Ya. Sebab dalam satu kitab itu juga disebutkan oleh Syekh Naji Al-Bahraini tentang masalah Ibnu Taimiyah kata tak boleh guna hadis dhaif dan tak boleh diamalkan hadis dhaif. Tapi ternyata dalam kitabnya banyak hadis dhaif dan diamalkan. Bukti diamalkan, dia jadikan dalil untuk dia. Bahkan hadis maudhu pun dibuatnya dalil untuk dia, menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Itu yang dimasalah dalam kitab kecil lah dimasalahnya. Nama kitab Saya lupa. Ada dalam saya kalau mau foto stick boleh kecil kitabnya. Kitab itu menceritakan hadis. Syekh Naji ini kami sebut juga sampai ke derajat al-muhaddits kerana dia sibuk dengan sanad dan sebagainya. Tapi orang yang pertama kali menceritakan tentang masalah itu juga mengungkapkan kalimat tersebut adalah
tapi tidak disebutkan secara mendetail. Syekh Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Quddah. Jadi disambungkan oleh Syekh Najib dengan berbagai macam dalil-dalil yang ada. Warawaina fi kitab Ibn Sunni wa Dalail an-Nubuwah an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril sallallahu alaihi wasallam, mendatangi akan Rasulullah SAW Jibril. Maknanya Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Tabuk, dan beliau berada di Tabuk. Tabuk ni paling ujung bagian utara Saudi, dekat dengan Urdun dah, mau jalan ke arah Urdun. Faqala, maka dia berkata, ya Muhammad, ishhad janazata Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Tidaklah kamu saksikan, maksud disaksikan, ikut solatkan ke dia, jenazah daripada Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nazala Jibrilu bi 70,000 minal malaikah, maka turunlah Jibril alaihissalam dengan 70,000 malaikat. Cuba bayangkan, mati seorang sahabat Rasulullah di Madinah, Muawiyah bin Muawiyah, nah, maka turun 70,000 malaikat. Wa ajrahul aiman ala jibali, maka diletakkan sayapnya yang bagian kanan atas gunung-gunung yang ada. Fatawadu'at, maka merendahlah gunung semuanya. Wa ajnahul aisar al aradina, fatawadu'at, maka diletakkanlah yang bagian kiri pula ke atas bukit-bukitnya, maka merendah semuanya. Hatta nadhara ila Makkah wal Madinah, sehingga Rasulullah melihat kepada Mekah dan Madinah. Bukan hanya setakat Madinah saja, lihat. Kan kita tengok Tabuk, ia bagian utara, Madinah sebelum Mekah, Mekah bagian selatan. Tapi ketika waktu dibuka, ya, dengan sayap daripada Jibril alaihissalam, tunduk semuanya bumi sehingga jadi rendah, nampak Madinah dan nampak Mekah. Nampak Madinah dan nampak Mekah. Jadi Madinah dulu baru Mekah. Kenapa guna nampak Mekah? Supaya nampak mana arah kiblat. Sudah? Jadi kenapa boleh sampai begitu hebatnya dan dahsyatnya penghormatan malaikat terhadap Muawiyah bin Muawiyah. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wal malaikatu alaihimus salam, maka salatlah terhadap Muawiyah bin Muawiyah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril beserta malaikat sekalian. Falamma faragha, maka ketika selesai dari salatnya, qala ya Jibril, bima balagha Muawiyah hadhil manzilah, dengan apa sampainya Muawiyah dengan kedudukan ini? Bagaimana boleh sampai seperti ini? Bagaimana boleh malaikat 70,000 malaikat turun? Qala bi qiraatihi qul huwallahu ahad qa'iman rakiban masyian, dengan membacanya qul huwallahu ahad ketika waktu berdiri, ketika waktu menunggang, dan ketika waktu berjalan. Coba bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Andai kata mereka ini puak-puak Wahabi benar ini, tapi mereka la yafqahun, mereka tak faham. Mereka kata, bagaimana kamu boleh buat satu bid'ah yang Rasulullah SAW tak tahu, yang Rasulullah tidak amalkan? Ini sahabat Rasulullah Muawiyah bin Muawiyah mengamalkan qul huwallahu ahad dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menunggang, dalam keadaan berjalan. Qul huwallahu, Rasulullah enggak tahu, Rasulullah enggak ajarkan. Ada Rasulullah ajarkan kepada dia? Ada Rasulullah tahu dia mengamalkan tu? Bila Rasulullah tahu? Rasulullah tahu ketika waktu terjadinya pelaksanaan solat. Selesai solat, Rasulullah kata,